tempatnya. Cornerstone kita, kabar baik selamanya. God News datang kini, berita sukacita. Transformasi ini mengubah hidup kita. Shalom buat kita sekalian, kita bersyukur kepada Tuhan. Hari ini Tuhan memberi kesempatan kita berkumpul kembali. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami berterima kasih kepadamu karena pada hari ini kami boleh memuji Engkau, memuliakan namamu. Sekarang waktunya kami hendak membaca firman-Mu, merenungkan firman-Mu. Pakailah kami semua Tuhan, supaya firman Tuhan yang akan kami renungkan bersama boleh menjadi berkat buat kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, waktu anak kita atau cucu kita masih kecil, jadi kalau ada tamu datang, dia memberikan sesuatu, ataupun kita memberikan sesuatu pada anak atau cucu kita selalu mengajarkan anak cucu kita itu mengatakan terima kasih. Kita cepat-cepat kasih tahu dia, kasih tahu terima kasih. Tapi seringkali mungkin dia lupa berterima kasih. Atau ada orang yang sudah ditolong gak berterima kasih. Disebut dengan tidak tahu berterima kasih. Nah, di dalam Alkitab, Perjanjian Baru khususnya, ada kisah orang yang tidak tahu berterima kasih. Ya, kita mencatat ada 9 orang yang lupa atau tidak mengucapkan terima kasih. Kita akan melihat bagaimana Yesus menyembuhkan 10 orang penyakit kusta. Dan itu tercatat dalam kisah dalam Alkitab yang hari ini akan kita baca bersama dalam Lukas pasal 17 saudara. Ayat 11 sampai 19. Saya bacakan Lukas 17, 11 sampai ayat yang ke-19, demikian firman Tuhan. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Bapak Ibu sekalian dikasih Tuhan, Alkitab mencatat dalam perjalanannya Yesus ke Yerusalem, menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Di sini ada sebuah kota, sebuah desa yang disebut dengan Samaria. Samaria itu adalah apa, saudara? Samaria itu adalah terdiri dari orang-orang yang hidupnya itu kawin campur. Jadi separuh dia orang Yahudi, separuh dia bukan orang Yahudi. Jadi papamu mungkin papanya Yahudi, mamanya bukan. Mamanya Yahudi, papanya bukan. Jadi dicampur begitu.
Sehingga dia disebut orang yang apa? Orang yang kelas 2, second class ya. Orang kelas 2 di situ. Nah, biasanya orang ini dianggap remeh, tidak dianggap. Jadi itu orang Samaria. Nah, lewati kota Samaria. Maka ayat 12 mencatat ketika ia memasuki suatu desa, datang 10 orang. Jadi ada 10 orang yang menderita sakit. Sakitnya apa? Alkitab mencatat di sini dikatakan 10 orang kusta menemui dia. Orang yang sakit kusta. Apa itu sakit kusta? Saudara pernah lihat orang yang sakit kusta? Di waktu saya praktek di Ujung Pandang, Makassar, di situ banyak orang yang kena penyakit kusta. Jadi di sana ada beberapa orang yang banyak orang di tepi laut ya, di tepi pantai, banyak yang menderita penyakit kusta. Itu dikatakan semacam penyakit kulit yang biasanya tidak selalu sama dengan penyakit lepra atau penyakit Hansen yang kita kenal sekarang. Dalam bahasa Alkitab, kusta disebut trasraat ya, trasaat gitu. Itu dalam bahasa Alkitab disebut tesaraat gitu. Atau dalam bahasa Ibrani itu dalam bahasa Ibrani, dan lepra itu dalam bahasa Yunani. Ya. Nah, apa karakteristik orang yang digambarkan sakit kusta? Bintil-bintil hijau, kemerah-merahan pada kulit. Jadi wajahnya itu bisa jadi merah-merah. Jadi orang itu kemungkinan sakit kusta, ya. Nah, saya merah-merah enggak ya? Merah-merah sakit kusta. Kemudian penyakit kusta itu dapat menjangkit pada bagian tubuh seperti dahi, janggut, kepala, tangan, bahkan menyebar ke seluruh tubuh dan menyebabkan kulit itu putih seperti salju. Orang sakit penyakit kusta. Saya pernah lihat di kampung saya orang yang kena kusta, tangannya itu pelan-pelan tuh hilang begitu. Sampai gak ada semua. Tangan jari-jarinya semua sampai gak ada. Itu penderita kusta sampai sedemikian korengan terjadi. Nah, pada zaman dahulu pandangan masyarakat terhadap orang yang sakit kusta dianggap apa? Dianggap najis. Kenapa? Karena dapat menular. Jadi orang yang sakit kusta itu kasihan ya. Dia gak boleh dekat-dekat dengan orang. Maka di Alkitab mencatat apa? Mereka tinggal berdiri agak jauh. Dia gak berani dekat-dekat. Kenapa? Karena dia dianggap najis. Dan kalau dia dekat-dekat orang, dia juga harus menjerit najis gitu. Sangat mengerikan sekali orang yang kena penyakit kusta. Karena ada bahaya yang dapat menular. Itu penyakit kusta. Dan orang yang menderita penyakit kusta itu harus diasingkan dari masyarakat. Harus dikesampingkan dari masyarakat. Nah, jadi itu seringkali dianggap, penyakit kusta sering dianggap sebagai tanda hukuman. Karena orang Yahudi selalu menganggap sebagai tanda hukuman atas dosa tertentu. Sehingga orang itu sakit kusta. Lalu bagaimana penanganan kusta dalam hukum Taurat? Alkitab mencatat ada beberapa aturan terkait dengan penyakit kusta. Allah memberikan instruksi kepada Musa untuk menghadapi orang-orang yang kena penyakit kusta. Dalam Imamat 13:14 itu ditunjukkan bagaimana cara menghadapi orang penyakit kusta. Ingat saudara, waktu Musa dikata-katai oleh Miriam dan Harun, ya, karena Musa itu mengambil perempuan asing Kusi menjadi istrinya, lalu diomongin oleh kakaknya Miriam, abangnya Harun. Lalu Musa tidak membalas. Musa tidak bela diri. Tapi Allah menghukum orang yang kepo itu. Menghukum Miriam kena penyakit kusta.
Dengan kena penyakit kusta si Miriam, maka mereka itu tidak boleh berjalan. Waktu itu mereka itu perjalanan menuju ke tanah perjanjian. Mereka harus berhenti karena ada orang yang kena penyakit najis ini. Harus tunggu sampai Miriam itu tahir, sembuh. Saudara ingat, Musa itu begitu, hatinya begitu lapang dada. Dia itu dikata-katain, dia itu dihina, dia itu difitnah, dia itu diomongin oleh kakaknya. Sekarang kakaknya kena penyakit kusta. Dia gak bilang, mampus kamu ya, gara-gara mulutmu itu comberan, suka ngomong orang, kena sakit kusta kan? Enggak, dia gak bilang begitu. Dia berdoa, ya Allah, sembuhkanlah dia. Dia doakan supaya apa? Supaya supaya Miriam sembuh. Ini adik yang luar biasa. Doakan kakaknya supaya sembuh. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa penyakit kusta itu sangat-sangat dahsyat. Gara-gara Miriam sakit kusta, mereka semua harus berdiam di kemah. Dianggap seperti penyakit menular, semacam COVID pada zaman dulu. Gak boleh kemana-mana. Itu penyakit yang dihadapi oleh Miriam. Lalu penderita kusta dinyatakan najis dan harus dibuang di tengah-tengah masyarakat. Dan dia harus menjerit najis. Nah, kalau kita lihat Imamat 13. Kalau ada Alkitab kita lihat Imamat 13. Imamat 13. Saya bacakan buat kita sekalian ayat yang 45 dan 46. Imamat 13:45. Orang yang sakit kusta harus berpakaian yang cabik-cabik. Rambutnya terurai lagi dia harus menutupi mukanya sambil berseru, najis. 46. Selama ia kena penyakit itu, ia tetap najis. Memang ia najis. Ia harus tinggal terasing di luar perkemahan, itulah tempat kediamannya. Jadi begitu sangat mengenaskan orang yang kena penyakit kusta. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, jadi mereka itu harus dianggap sebagai orang yang najis. Sekarang kita lihat Yesus bertemu ketika dia jalan ke kota Samaria, perbatasan Samaria dan Galilea. Dia bertemu siapa? Ada 10 orang. Lukas 17. Ya, ayat yang ke-11 mencatat ada 10 orang. Saya bacakan Lukas 17, tadi kita sudah baca. Di situ dikatakan ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, Yesus Guru, kasihanilah kami. Yesus memandang, kemudian pergi, katakan pada mereka pergi mencari imam. Dan apa yang mereka lakukan? Satu persatu mereka itu sembuh. 10-nya sembuh. Dalam kisah itu dari 10 orang yang disembuhkan, hanya 1 yang kembali untuk berterima kasih kepada Yesus. Mungkin mamanya gak pernah ngajar, atau papanya atau neneknya gak pernah ngajar dia waktu kecil bilang terima kasih ya. Sehingga dia gak pulang balik terima kasih. Hanya 1 orang. Dan yang 1 orang kembali itu ditulis siapa ciri khasnya. Dia adalah orang Samaria. Yang second class itu. Yang dianggap remeh itu. Dia yang kembali berterima kasih. Kadang memang kita perhatikan ya, orang yang makin gak tahu, mudah-mudahan kita jangan sampai begitu. Orang yang makin menganggap diri kaya, duit banyak, pengetahuan tinggi, makin sombong. Gak tahu, mungkin saya salah lihat. Mudah-mudahan gak seperti demikian.
Lalu ini yang low profile, second class Samaria, dia datang berterima kasih. Berikut ada 5 alasan untuk menjelaskan mengapa 9 orang itu hilang. Saudara bisa temukan alasannya kenapa 9 orang itu bisa hilang. Yang pertama, mengapa 9 orang itu hilang? Karena mereka tidak bersyukur. Tidak ada ucapan syukur. Saudara, semestinya kita sebagai anak Tuhan, setiap kita dapatkan sesuatu, baik itu baik maupun buruk, maka kita mesti bersyukur. Bukankah 10 orang kusta tadi itu menjadi tahir? Alkitab mengatakan, di manakah 9 itu? Kenapa mereka tidak bersyukur? Bisa saja mereka lupa. Bisa saja mereka saking gembira sehingga mereka itu melupakan itu. Kadang orang makin saking gembira bisa lupa siapa yang menolong dia, bukan? Begitu kita bersuka cita, bebas dari kesulitan, kita lupa orang yang pernah menolong kita. Kita lupa orang yang pernah membantu kita. Kalau ada pengalaman seperti itu, mari cepat-cepat saudara, masih sempat kalau orangnya masih hidup, telepon atau berkunjung ke rumahnya, atau tulis surat, atau gimana saja, sampaikan terima kasih. Apalagi kalau Tuhan pernah menolong kita. Saudara, apakah kita pernah miss? Pernahkah kita lupa berterima kasih atas pertolongan daripada Tuhan? Yang kedua, kalau tadi ketidakbersyukuran daripada 9 orang ini, yang kedua adalah keegoisan orang itu. Dikatakan begini, Lukas 17:18, tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memberikan hormat kepada Allah selain kepada orang asing ini? Mereka mungkin selalu fokus pada diri sendiri. Wah, aku sudah sembuh, aku sudah sehat, aku sudah bebas, tidak lagi najis sekarang. Dia lupa menghargai orang yang telah berjasa atas sakit penyakit yang dideritanya. Saudara masih ingat, Yesus pernah datang ke tepi kolam Gadara, tepi kolam. Di tepi kolam itu ada orang lumpuh. Orang lumpuh itu di waktu itu orang percaya kolam itu airnya kalau bergelombang, bergoncang-goncang begitu, siapapun yang lompat akan sembuh. Nah, sekarang cerita Alkitab itu menarik. Yang berbaring itu orang lumpuh. Itu berarti apa? Walaupun airnya itu goncang-goncang sampai setengah jam, 1 jam, orang itu gak akan sembuh. Kenapa? Karena dia lumpuh. Dia gak bisa masuk ke dalam. Kalau dia sekedar kakinya pincang, dia masih bisa lompat-lompat masuk ke dalam. Kalau dia buta, dia masih bisa lompat masuk ke dalam. Kalau dia bisu, dia masih bisa lompat masuk ke dalam. Kalau dia penyakit jantung, mungkin dia paksakan masih bisa lompat ke dalam. Tapi orang yang lumpuh gak bisa berbuat apa-apa. Dia gak bisa buat apa-apa. Hanya dia kasih tahu air bergoyang dengan putus asa. Bagaimana orang yang lumpuh itu bisa masuk ke dalam? Harus ada orang yang tolong. Bagaimana orang supaya bisa menolong dia? Harus punya cien, harus punya uang. Bayarlah orang-orang itu jaga dia. Supaya kalau airnya bergoyang cepat 1, 2, 3, angkat kaki, angkat kepala, angkat tangannya, lempar, masukkan ke dalam. Kalau gak ada, ya gak bisa. Di tepi kolam itu ramai gak? Di tepi kolam itu ramai. Semua orang yang sakit ada di situ. Dan ada gak mereka yang sudah sembuh? Ada. Tapi ada gak temannya selama berbincang-bincang? Karena apa? Karena pemuda itu sudah 38 tahun di tepi kolam itu
lumpuh, tidur begitu saja. 38 tahun lama sekali. Sudah punya banyak teman. Mungkin dia hafal siapa yang datang. Tapi orang-orang yang sembuh sudah egois, lupa bahwa ada temannya di tepi kolam itu. Jadi rupanya sama, keegoisan, mementingkan diri sendiri. Yang ketiga, kurangnya iman. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Saudara perhatikan, satu orang yang kembali itu, Yesus berkata kepadanya, imanmu telah menyelamatkan engkau. Ternyata saudara, kesembuhan belum tentu selamat. Kesembuhan itu hanya sembuh. Saudara kalau sakit disembuhkan oleh Tuhan Yesus belum tentu selamat. Kenapa? Karena ada orang yang taat tapi tidak percaya. Hari ini ada banyak orang yang taat. Yesus katakan jangan membunuh. Firman Tuhan katakan jangan membunuh. Dia tidak membunuh. Jangan mencuri. Dia tidak mencuri. Jangan berzina. Dia tidak berzina. Jangan mengucap saksi dusta. Dia tidak berdusta. Tetapi apa? Tetapi dia tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Makanya saya katakan di luar sana orang yang nggak punya Yesus pun berbuat baik. Orang yang nggak punya Yesus pun tahu kalau bunuh diri itu berdosa. Orang yang tidak percaya Yesus pun tahu kalau mengambil milik orang nggak boleh. Tetapi dia tidak selamat. Kenapa? Karena tidak punya iman. Maka orang yang sakit kusta, yang balik, orang Samaria itu balik terima kasih. Tuhan katakan imanmu telah menyelamatkan engkau. Nah hari ini kita takut. Jangan-jangan kita begitu setia kepada Tuhan, taat pada firman Tuhan, baik-baik. Orang melihat kita baik-baik, tapi iman kita gak percaya Yesus. Datang ke gereja ya datang ke gereja. Orang bilang melayani ya melayani. Orang bilang kebaktian ya kebaktian. Orang bilang baca Alkitab ya baca Alkitab. Orang bilang doa ya doa. Tapi di luar sana orang tanya, apakah kamu sudah percaya pada Tuhan Yesus? Belum. Apakah kamu benar-benar menerima Yesus sebagai juru selamat? Belum. Mau tunggu kapan? Ini satu pertanyaan. Karena kita tidak tahu hari esok kita. Firman Tuhan katakan, kalau engkau tidak kembali, serahkan imanmu hanya sekedar taat, hanya sekedar melakukan firman Tuhan, tidak mendapatkan keselamatan itu. Lalu kenapa orang itu tidak mau balik berterima kasih? Yang keempat adalah mereka takut akan penolakan sosial. Kita mencatat, pergilah, perlihatkan dirimu kepada imam-imam. Itu Lukas 17 ayat 14. Lalu mereka mungkin buru-buru, cepat-cepat, supaya mendapat pengakuan sosial. Supaya orang mengakui mereka sudah sembuh. Supaya orang akan berkata, oh kalian tidak najis lagi, sudah sehat. Saudara, hari ini ada banyak orang yang dulunya itu masa lalunya bobrok, tetapi begitu dia percaya kepada Tuhan, orang gereja tidak mau terima dia. Mudah-mudahan kita enggak seperti itu. Banyak kesaksian, ada wanita pelacur, dia bertobat, datang ke gereja. Orang masih menganggap dia perempuan jahat. Sulit untuk menerima dia. Susah. Apalagi di situ ada persekutuan yang banyak bapak-bapaknya. Istri-istri takut-takut kalau orang-orang bersalaman dengan dia, bergaul dengan dia. Jadi masih ada saja rasa curiga, apalagi ada perampok.
Tapi kadang-kadang gereja besar diumumkan begitu, hati-hati dompet-dompet itu ya, jangan sampai hilang gitu ya. Kadang-kadang begitu. Karena yang masuk belum tentu orang yang sungguh-sungguh percaya, bisa jadi demikian. Tapi ini sudah bertobat. Dia sudah mengaku Tuhan, sudah ada perubahan. Tuhan Yesus sudah menerimanya, tapi orang-orang masih belum menerimanya. Mari kita perlu berdoa pada Tuhan supaya kita jangan seperti orang ini yang ada penolakan sosial. Yang terakhir, yang kelima, mengapa 9 orang itu tidak balik? Karena mungkin mereka lalai. Alkitab mencatat sementara mereka jalan, mereka itu menjadi tahir. Jadi Yesus itu membuat mujizat itu kadang-kadang tanpa disadari. Sementara jalan sembuh. Kita juga mengalami mujizat yang demikian. Kita sudah berdoa, tapi kita tidak percaya. Lalu kita minum obat, tanya dokter dan sebagainya. Lalu penyakit kita sembuh. Oh, yang kita puji siapa? Dokter itu hebat loh. Manjur sekali. Begitu saya datang sekali, langsung sembuh. Padahal kita sudah serahkan pada Tuhan juga. Maka sebagai anak Tuhan semestinya kita katakan, oh Tuhan terima kasih. Engkau telah sembuhkan penyakitku melalui dokter ini, misalnya gitu. Bukan yang memuji dokter itu, tapi tetap puji Tuhan. Makanya hidup orang percaya itu, saya dan saudara harus selalu memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bukan memuji orang-orang tertentu, tapi memuji kepada Tuhan. Dari kisah 9 orang yang tidak tahu berterima kasih ini, kita bisa mengambil kesimpulan adalah bahwa ada banyak orang Kristen, ada banyak orang percaya, gak tahu termasuk kita atau tidak. Kita hanya mau berkat-berkatnya saja, tapi kita tidak mau sumber berkatnya. Kita begitu senang dengan berkat Tuhan. Kita senang sekali dengan Tuhan berkati kita dengan melimpah. Tapi kita tidak mau berkat Tuhan. Kita mau apa yang diberikan oleh Tuhan. Suatu hari ada seorang ibu, dia tanya kepada putrinya masih kecil. Anakku, apakah kamu sayang pada mama? Dia lihat tangan mamanya ada coklat begini besar. Dia bilang, sayang sekali pada mama. Seberapa sayang? Pokoknya saya sayang sekali pada mama. Lalu mamanya keluarkan lagi sebuah coklat. Jadi 2 sekarang. Anakku, apakah kamu sayang pada mama? Oh, sayang sekali, gembira, sayang, sambil mau ambil coklatnya. Sekarang mamanya bilang begini, anakku, coklat ini nanti mau kasihkan ke Koko. Kita simpan ya. Sekarang mama tanya, apakah kamu sayang padaku? Dia lihat tangannya gak ada coklat lagi. Enggak, katanya enggak. Kita kadang seperti anak itu. Hanya mau coklatnya. Gak mau mamanya. Gak sayang kepada Allah. Hanya mau berkat. Kita perlu mohon pengampunan daripada Tuhan. 9 orang yang sakit kusta itu seperti demikian. Dia mau sembuh, tapi tidak mau bersyukur kepada Sang Penyembuh. Nah, berdasarkan Lukas 17 ini, saudara, tadi kita sudah baca 11 sampai 19, 1 orang yang sembuh itu kembali. Mengapa dia bisa kembali? Tentu kita bertanya. Tentu sebaliknya. Karena apa? Karena dia punya rasa syukur. Dia bisa berterima kasih. Dia tahu hidupnya itu sensitif sekali. Dia tahu Tuhan menolong dia. Dia tahu Tuhan sembuhkan dia. Yang kedua, dia ada pengakuan ilahi daripada Allah. Dengan itu maka dia kembali. Kembalinya itu memuliakan Allah.
Dia mengakui bahwa kesembuhan berasal dari Allah yang dimiliki melalui Yesus, bukan sekedar kebetulan, proses alami. Memang dokter bisa sembuhkan sakit orang, memang dukun mungkin kalau zaman dulu ada bisa sembuhkan penyakit. Obat mungkin bisa, tapi apa? Sinsai mungkin bisa, tapi apa? Tapi di sini ada satu proses yang lebih besar. Ada kuasa ilahi, kuasa Tuhan yang tidak terlihat itu, kuasa yang ajaib, kuasa yang mulia. Dia yang menyembuhkan orang yang sakit kusta itu. Maka dia datang berterima kasih kepada Tuhan. Orang itu bagaimana? Orang itu punya iman yang sejati. Tindakan untuk kembali kepada Yesus itu perlu iman yang kuat, perlu keberanian. Tadi saya katakan orang yang sembuh dari kusta belum tentu diakui masyarakat. Paulus saja waktu dia sudah bertobat, orang masih takut sama dia. Karena dia dulu pernah membunuh. Karena berita-berita datang, gosip datang. Oh, dia pernah membunuh. Orang takut menerima dia. Nah, sini juga dia pernah kena penyakit kusta. Tapi firman Tuhan katakan imanmu, kepercayaanmu. Engkau sudah percaya kepada Tuhan yang benar, kepada Yesus yang benar, Sang Penyembuh. Itulah yang menyelamatkan engkau. Bukan hanya engkau sembuh dari penyakit, bukan hanya badanmu sembuh, tapi jiwamu juga sembuh. Kadang kita kelihatannya sehat, ya, kelihatannya kita sehat, tapi jiwa kita lemah. Senyum bisa, ketawa bisa, tapi hati masih menyimpan kemarahan, menyimpan dendam. Orang-orang yang kerja di sales itu pintar drama seperti begini. Mereka kan mau jualan, mau jual mobil, jual rumah, jual segala macam produk-produk. Jadi dia perlu tampil dengan elegan, senyum, ya. Tapi hatinya penuh penderitaan. Saya lihat sekarang zaman modern, orang jualan gak perlu pakai apa? Gak perlu pakai toko. Dalam gedung ini bisa 100 orang jualan. Masing-masing pasang kamera begini, berdiri di depan kamera, orang sana pasang kamera, di TikTok dia jual barang. Jadi ruangan bisa sambil ngomong peragakan baju. Ada yang langsung bersolek di depan kamera, nah dia jual barang itu. Langsung potong rambut juga bisa. Langsung ganti pakaian baru juga bisa. Jadi dia harus tampil bagus dan pandai. Itu perusahaan TikTok itu pintar. Engkau tidak bisa berdiri diam aja. Engkau mesti ngomong. Kalau berdiri diam nanti ibaratnya license pun dicabut. Gak boleh lagi jualan. Harus ngomong. 24 jam buka ya 24 jam ngomong. Maka orang yang punya modal besar ya ganti-gantian dia hire orang. Oh, kamu 8 jam kerja ngomong, gantian orang lain ngomong gitu. Kalau untungnya besar banyak. Nah, penampilan orang itu mesti fresh. Walaupun hidupnya bermasalah. Walaupun utangnya masih banyak. Walaupun ada tubuh bisul di kakinya, dia mesti senyum, saudara. Iman yang sejati harus sembuh. Kalau belum sembuh, bukan iman yang sejati. Lalu orang yang bersyukur itu dia kembali kepada apa? Dia menyembah kepada Allah yang benar. Dia bersujud di hadapan kaki Yesus. Mendemonstrasikan bahwa dia benar-benar percaya bahwa kesembuhannya itu berasal dari Tuhan Yesus. Lalu yang terakhir ada transformasi hidupnya. Ada perubahan. Setiap orang yang dapat berkat Tuhan, dia harus berubah hidupnya. Hidupnya berubah jadi apa? Berubah jadi lebih baik, lebih cinta Tuhan, lebih memuliakan Tuhan. Kalau hidupnya masih seperti dulu, agak bahaya dipertanyakan. Kenapa seperti itu? Karena
hidup itu seperti minggu kemarin kita katakan, hidup itu seperti reformasi, ada pembaharuan. Ada perubahan menjadi lebih baik. Dan dia tidak hanya sembuh secara fisik, tapi juga mengalami pembaharuan rohani. Mengubah hidupnya makin cinta Tuhan. Mari kita deteksi masing-masing, diagnosa diri kita masing-masing. Apakah kita sudah sembuh dari sakit yang kita derita ini? Apakah kita masih belum sungguh-sungguh percaya pada Tuhan? Jiwa kita itu sudah sehat belum? Apakah jiwa kita itu benar-benar sudah sehat? Jangan-jangan kita hanya ikut-ikuti orang. Percaya Yesus tidak bisa dengan boncengan. Kita tahu sendiri. Kita gak bisa bilang, oh mama saya percaya Tuhan, nenek saya persembahannya besar, saya cucunya ya pasti ikut mama. Gak bisa. Gak bisa nebeng, hari itu kita katakan. Kata nebeng itu sangat antik ya. Ada orang yang gara-gara ngomong kata nebeng, dia dikecam netizen Indonesia seluruh dunia, saudara. Hanya kata itu. Ngeri ya. Tapi gak apa-apa kita ngomong di sini. Percaya Yesus gak bisa pakai nebeng. Harus kita sendiri percaya. Gak bisa nebeng teman juga. Kalau kita ke gereja nanti pulang bisa nebeng. Nah, tapi percaya Yesus gak bisa pakai nebeng-nebeng. Dan itu hanya bisa dilakukan oleh kita kalau mau beriman sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus. Saudara, ungkapan terima kasih yang dilakukan oleh satu orang ini mengakibatkan dia mendapatkan keselamatan. Saya harap kita tidak hanya sekedar sembuh dari penyakit luar kita, tapi juga kita benar-benar sembuh di hadapan Tuhan. Percaya pada Dia. Ya. Di sini dikatakan 10, 9 yang kembali itu, mereka tentunya tidak mendapatkan keselamatan daripada Tuhan. Kuncinya dipercaya. Kisah Rasul pasal 16:31 firman Tuhan berbunyi demikian. Percayalah akan Tuhan Yesus, maka engkau akan selamat, engkau beserta isi rumahmu. Bisa dinyanyikan, percayalah akan Tuhan Yesus, maka engkau beroleh selamat, engkau beserta isi rumahmu. Kita nyanyi lagu yang begitu gampang, Kisah Rasul 16:31. Saudara nyanyikan, rekam, share buat teman-teman. Percayalah akan Tuhan Yesus, maka engkau akan selamat. Itu berarti apa? Itu berarti orang yang tidak percaya pada Dia sudah pasti tidak akan selamat. Dan hanya Yesus yang bisa menyelamatkan. Firman Tuhan berkata, di bawah kolong langit tidak ada keselamatan apapun kecuali melalui Yesus juru selamat kita. Tegas sekali dikatakan begitu. Jadi kalau hari ini kita masih menahan diri, tunggu besok, entah kapan, yang penting uangku banyak, peduli amat dengan Yesus. Nanti kalau sudah saatnya, saudara saya mau katakan, waktu saudara tunggu saatnya, nanti engkau bisa dipanggil tiba-tiba, gak sempat untuk ngomong. Ini sangat mengerikan. Dan itu sudah saya lihat banyak waktu melayani di Indonesia. Orang itu begitu keras hatinya. Dia tunggu waktu dia sakit, udah sakit, dia baru undang pendeta datang. Pak pendeta tolong doakan, kalau saya sembuh, saya mau rajin melayani. Bagus kan janjinya. Kalau saya sembuh, saya mau rajin ikut Tuhan. Dan Tuhan tidak beri kesempatan buat dia sembuh. Kita doakan besoknya, inna ilahi wa inna ilahi rojiun. Dia dipanggil Tuhan.
Tuhan tidak beri kesempatan buat dia untuk sehari pun. Sangat mengerikan sekali. Itu sebabnya tidak ada waktu untuk tunggu. Siapapun kita. Karena kita percaya pada Tuhan bukan hanya sekedar taat. Tapi kita harus percaya. Bukan hanya sekedar melakukan firman Tuhan. Tapi tetap harus percaya menerima dia sebagai juru selamat. Imanmu yang menyelamatkan engkau. Mari kita berdoa. Bapa di surga, di bulan November, bulan ucapan syukur ini Tuhan, kami mulai dengan sebuah drama yang pernah terjadi, yang real pernah terjadi. Ada 10 orang kusta disembuhkan oleh Yesus, 9-nya hilang. Yang 1 balik mengucapkan terima kasih. Tuhan, ini berita-berita yang sesungguhnya. Kami melihat bahwa ada orang yang sudah dapat berkat namun tidak bisa bersyukur. Dia hanya mau berkatnya saja, tidak mau Tuhannya. Sungguh sangat riskan Tuhan. Itu sebab Tuhan di bulan November ini, mari biarlah hati kami dinyiang-nyiangkan terus. Supaya kami boleh bersyukur kepada Tuhan bahkan dalam segala keadaan. Bersyukur karena Tuhan telah memberi yang terbaik dalam hidup kami. Bahkan bersyukur kalau keadaan hidup kami tidak baik-baik saja. Karena Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Jikalau di antara kami ada yang belum percaya kepada Tuhan, biarlah Tuhan yang memberikan kami keberanian untuk mengambil keputusan detik ini juga. Sebab kami tidak tahu apa yang terjadi hari esok. Supaya kami boleh percaya pada Dia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Untuk kasih sayangmu, anugerahmu berlimpah dalam hidupku. Pemeliharaanmu nyata, perlindungan yang tiada henti. Kau selalu ada di setiap langkahku. Kau beri kesempatan untuk balas kasih-Mu. Terimalah persembahanku dengan hati tulus. Saat ku lemah dan jatuh, Kau hadir baru, menguatkan rohku dalam gelap terang-Mu. Kasih yang tak berujung, selalu setia mendampingi di setiap jalan.